Waduh, datang ke sini. Berarti ada yang mau diadukan ini. Waduh. Urusan sepak bola selalu hangat. Selalu hangat urusan sepak bola ini selalu diplesetin nih. Ini bahayanya nih. Datang ke show-nya pengaduan rakyat. Tanggal 30 September di Ciputra Artpreneur. Nanti beli tiketnya. Lihat Instagramnya +26 official aja. Di situ ada dijual ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Aduh. Pidato politik yang menggelitik. Aduh, apa-apa lagi sih ini tuh. Beritanya tentang politik terus. Mending ini nih. Supporter-supporter yang kreatif. Plus aksi cantik dalam berkoreo. Tuh, ada koreo-koreonya lucu-lucu tuh. Gini-gini lah, kan enak-enak. Aduh, ada lagi. Pengemudi Jeparo berperat sipoli, ugal-ugalan, pepet mobil nyaris bikin celaka. Aduh. Biasanya yang kayak begitu tuh ya, bukan poltus beneran biasanya. Karena poltus bohongan tuh selalu, apalagi rakyat-rakyat sipil ya, biasanya mereka tuh lebih poltus daripada poltus biasanya tuh gitu. Jadi di jalan-jalan yang rata-rata yang arogan, yang galak-galak nggak jelas begini, nah ini biasanya bukan poltus ini biasanya. Gitu. Iya. Nggak sabaran. Ini lagi. Karena suka ada pakai plat palsu, Pak, maksudnya. Ada plat palsu ada. Ukurannya itu iya. Nih plat dinas Poltus Cowboy itu. Waduh, ini mudah-mudahan aja lah cepat terselesaikan ya. Semoga masalah-masalah kayak gini nggak ada lah di negara +26 ini ya. Iyalah, mudah-mudahan lah. Orang macet juga nggak ada, apa yang harus didahulukan sih. Oke, sekarang kita buka email-email warga +26 ya, karena sudah banyak sekali email warga +26 ini yang akan kita bacakan. Oke, warga +26. Password. Nggak usah hina sana sini, posisiku udah enak sekarang. Iya dong. Ya. Ngapain harus gontok ke sana, gontok ke sini? Nggak usah. Apa kalian menyadari itu? Kok tumben ya? Dari kubunya bapak ini kok sekarang pada nggak galak-galak ya gitu. Pada baik, semua kalem. Nggak ada yang, oh ini ada kebijakan ini. Wah, ngomong apa gini, tumben. Kan nggak ada. Jadi adem-adem aja sekarang. Karena posisinya udah enak. Nggak harus kayak dulu-dulu lagi. Oke, sekarang kita bacakan email dari warga. Ini ada @renopradipta6376. Pak Kadif mau tanya, kenapa orang-orang masuk gerbang tol pada sehat-sehat tapi malah minta stroke? Pak Kadif mau tanya, kenapa orang-orang waktu masuk gerbang tol itu pada sehat-sehat, tapi pada minta stroke? Reno Pradipta. Stroke-nya ini kan bukan stroke badan mati sebelah begitu. Stroke-nya maksudnya apa ya? Bone-nya gitu. Resip apa ya? Resep apa ya? Resip. Nota gitu loh. Kalau zaman dulu bukan minta stroke, Pak. Minta sonsi. Sonsinya mana gitu. Orang-orang masuk gerbang tol pada sehat. Ada juga orang-orang kurang sehat masuk gerbang tol. Masuk gerbang tol dipepet mobil belakangnya biar nggak bayar. Ada juga begitu orang-orang kurang sehat emang itu. Penguasa bedah. Oke, selanjutnya ya. Dari Bagas Ridwan 8771. Pak Kadif, saya bingung. Jember Barat kalau disingkat Jembar. Jember Utara kalau disingkat apa, Pak? Mohon bantuannya. Oke. Jember Barat, Jembar. Jember Timur, Jemtim. Jember Selatan, Jemsel. Kalau Jember Utara apa, Pak? Jemtara. Halus. Aman.
Aman. Ya aman lah. Kalian maunya saya bilang apa? Jember Utara. Gitu. Ada aja. Pertanyaan-pertanyaan menjebak kayak begini, Mas ya. Nggak usah ditampilin, Mas. Kan saya mau nggak mau saya harus jawab saya jadinya. Kita melayani, Pak. Melayani. Kamu bukan melayani. Nyuksrukin saya kamu itu judulnya. Emang mau jorokin saya emang. Pak, kalau kondisi toleransi apa, Pak? Kondisi dan juga toleransi ya. Konrisi. Aduh, ini sama kayak waktu itu ada news anchor di negara tetangga ketika masanya ada kenaikan tarif tol. Iya. Sementara ada salah satu pihak yang melakukan diskon. Iya, jadi dia ngomongnya diskon tol. Harusnya kan diskon tarif tol gitu. Dia jadi diskon tol gitu. Lebaran tuh ya. Iya. Kita bacakan selanjutnya pengaduan dari warga. Ini episodenya Dustin, Pak. Oh, ini episodenya Dustin. Bisa disimpulkan atau mungkin saya bisa berhipotesa orang-orang yang menonton tayangan itu lagi kurang dalam kondisi keadaan prima ya. Justru prima, Pak. Hah? Nonton prima. Oh, penonton saya belum baca loh komen ini. Iya. @akmal aufa 3657. Sorry Pak Robis. Menit 58 saya walk out. Otak saya kok langsung migrain ya. Bahkan tagihan listrik saya ikut naik. Nih, ini. Ini yang kamu bilang, Fresh. Ini juga sudah terkontaminasi. Di mana korelasinya tayangan YouTube mempengaruhi daya listrik menjadi naik, konsumsi listrik. Nggak ada. Nonton di TV kali, Pak. Akmal Aufa, jangankan kamu. Sebenarnya saya juga pusing ngomong sama Justin waktu itu. Sama Dustin. Aduh, saya juga nggak ngerti sih sama Dustin tuh. Cuman ya, sebagai penanya yang baik ya kan harus pura-pura tertarik gitu. Sebenarnya enggak waktu itu, Pak. Wah, sebenarnya pusing saya. Pusing. Belum lagi mengatasi batuknya dia kan. Oh, iya juga. Saya pusing banget sama Dustin tuh. Pas Yola pusing. Enggak. Itu senang saya. Oh, senang. Semangat saya. Iya. Tapi Caura. Eca Aura senang juga saya. Semangat juga. Oh, iya. Angel Karaman? Oh, pusing. Pusing gimana ngakhirinnya? Pancing terus, Mas. Nasi Bakaria. Oke, ini kita lagi CSR ya. Nasi Bakar Ria. Permisi Pak Robis, izin promosi UMKM. Istri saya. Jangan sombong. Ya, jangan sombong mentang-mentang istrinya punya usaha UMKM. Baik ya dia. Baik saya mah ini mah. Akur ya dia. Kasihan sepi dari kemarin karena baru mulai. Oh ya bukan gitu dong berarti dong. Kasihan sepi dari kemarin karena baru mulai. Itu udah tahu Bapak kenapa sepi kan baru mulai. Heran. Istri saya jualan nasi bakaria khusus kota Medan Pak Robis. Wih. Mohon bantuannya Pak Robis. Oke, jadi untuk warga-warga Medan 0361. Medan tuh 061 ya? 061. Untuk warga-warga Medan dan sekitarnya ada namanya nasi bakar. Nasi bakar Ria. Kalian sebagai warga Medan harus coba membeli. Karena belum anak Medan namanya kalau belum makan nasi bakar Ria. Bantu orang sayang istri, Pak. Bantu orang sayang istri. Bantu suami-suami yang pada sayang akan usaha-usaha istrinya. Gitu dong. Mantap. Saya lagi nggak mood nih hari ini buat ngantor. Aku pulang aja ya. Kalian bikin moodku turun. Ada yang ngadu nggak hari ini? Nomor antrian 1, 3, 4. Mohon ke counter 1. Silakan masuk. Silakan. Iya. Iya. Halo. JJ. Hah? JJ. JJ, oke JJ boleh geser sedikit JJ ya. Iya, boleh digeser sedikit JJ. Oke. Oh, namanya JJ. Oh, panggilan di sini. Oh, JJ. panggilannya JJ. Oke, kalau JJ
Saya kayaknya Dari muka-mukanya tahu dong orang mana. iya, saya dari wajah-wajah saya kayak nggak asing, familiar gitu. Sering lihat saya dengan wajah-wajahnya. JJ yang dari Thailand nih kan? Yang suka di Indosiar kan? Jadi host. Bukan, Pak. JJ panggilannya. Nama aslinya Jirayut kan? Hah? JJ. Wah? JJ Citayam, Citayam. Oh, Citayam. Oh, JJ Citayam bukan, bro. JJ. Wait. Saya googling dari database intelijen negara plus 26. Siapa itu JJ? Tapi itu beneran ketik ya? Lo bener. Oh bener. Loh, disangka main-main nih. JJ. Langsung keluar. Bukan JJ Govinda. Bukan JJ Slebeo. Bukan JJ Soekarno. Aduh, bukan JJ yang itu lagi. JJ. Lama ya komputernya ya. Udah lama ya mungkin. Iya, namanya kan Jong Sok Seo. Oh, iya benar. Oh beneran ketik ya? Lah bener ya. Saya pikir dari dulu ini maksudnya pura-pura doang. Gitu. No, ini beneran. Ania. Iya. Ania. Anya. Ya, Ania artinya enggak, tidak kan? Iya. Ya. Drakor terakhir nonton apa, Pak? Hah? Drakor terakhir nonton apa? Drakor terakhir nonton apa ya? Saya lupa lagi. Lupa. Tapi belajar di mana ya kayak Hah? Ania kayak gitu? Belajar dari nonton di Netflix. Oh, Netflix. Iya, Ya, nontonnya apa ya? Nontonnya. banyak. Nontonnya banyak kan. Kadang-kadang kan orang ada yang senang bahasanya diganti jadi bahasa Inggris kan, Yeah. audionya kan. Oh, Saya nggak, yeah. audionya original. Memang baru seru. Kayak gitu. Iya, Korea baru yang aslinya gitu. Tapi subtitlenya bahasa Indonesia. Jadi tahu ketika dia Ania, Tidak gitu tidak ya. gitu. Yeah. Makanya saya bisa tahu gitu. Bagus. Minhe. Mianha. 죄송합니다. Apa tuh? Mianha. Omongnya apa tuh? Apa tadi? Mianha. Sebenarnya ini ngomong apa? Maaf. Oh maaf. 미안해. Mianhe. 미안해. Tapi kalau sopan 미안해요. Oh, mianheo. Ah. Mianheo. Maaf. 괜찮아요, gitu. 괜찮아요. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wah. Paling gitu doang ya. Iya. Nggak lebih dari iya. itu. Kalau annyeong, apa Annyeong. kabar? How do you do? Iya benar, annyeong. Annyeong. Annyeong kayak halo gitu. Halo. Annyeong. Oh, dateng. Annyeong. Annyeong. Oh iya benar. Annyeong. Oh, annyeong. Tapi- Annyeong. Annyeong itu kan ke teman. Kalau yang ke yang lebih tua? Kalau lebih tua annyeong haseyo. Oh, ada rahasia itu lebih santunnya lagi. Lebih santun. Lebih polite. Lebih sopannya gitu Ya, kan. lebih sopan. Ke guru, ke orang tua. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kalau ke saya dengan JJ, annyeong. Ya baru ketemu kalau gitu. Iya. Annyeong itu kurang sopan sama-sama. Oh. Biar sopan sama-sama kita Annyeonghaseyo. Ini ini mana sih ini? Negara mana ini? Indonesia begini. Iya. Oh, kalau kita begini. Oh, tangannya di samping. Annyeonghaseyo. Iya. Iya, gini. Iya, Lebih iya. baik begini. Annyeong. Oh, di sini. Iya. Ini tangan di sini. Kaki kirinya di atas. Kaki kiri. Susah. Tangan kirinya. Oh, tangan kiri di atas. Ah. Oh, berbeda tuh ketika tangan kanan di atas dengan tangan kiri di atas. Beda. Kalau tangan kanan itu cewek. Oh. Tapi kalau cowok yang tangan kanan begini, itu di depan ada orang yang sudah meninggal, mungkin kayak pemakaman, kayak gitu, mungkin begini. Oh, tangan kanan di atas. Iya. Oh, tapi kalau dalam perjumpaan orang normal, Tangan kiri. maksudnya normal dalam artian kondisinya bukan kedukaan, Iya, bukan benar. gitu. Tangan kiri yang di atas buat laki-laki. Benar. Baru menyebutkan annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oh, iya. Aduh. Agak takut kita ya. annyeonghaseyo. Bapayo. Papayo? Bapayo. Papayo? Ya? Papayo sibuk. Iya. Bapayo. Oh, sibuk. Ya sibuk melayani ya. Oh, sibuk. Kan lagi nanya. Iya. Lagi sibuk nggak gitu. Bapayo. Bamyeonghaseyo. Ngadi memang. Bamyeonghaseyo. Bamyeonghaseyo. Itu lagi baca tuh. Sudah makan gitu. 밥 먹었어요. Oh, bamyeonghaseyo. 밥 먹. Bamyeong. Hah? Google Translate ya. Bamyeonghaseyo. 밥 밥 먹었어요. 먹고
Soyo. Heeh. Pap Mokosoyo. Oh, bagus. Pap Mokosoyo. Bagus. Pap Mokosoyo. Pamoseo. Apa Mokosoyo? Pamoseo. Sudah makan atau Sudah belum? makan. Ah. Arayo. Nggak pakai R gitu ya. Oh, Nah, Korea nggak pakai R gitu. Oh, nggak ada R. Arayo. Areo. Nggak- R-nya selewat gitu Nah, aja. selewat gitu Nggak aja. sampai R Iya, gitu. nggak ada. Areo. Nah, itu ikan Indo banget ya, Iya. R gitu. Arya, Aryo. Kecil. Minum kopi dulu mungkin. Hah? Saya udah bawain. Minum. Nggak apa-apa. Sambil minum mungkin. Iya. Biar Mbak mau lebih minum? santai. Saya ada minum juga. Oh ya. Ada. Saya ada minumnya air putih dari sini ada. Oh. Ini tapi kakinya nyekir ya. Chan. Oh, tahu. Chan. Kalau Chan kan buat ini kan minum Alkohol. alkohol. Iya. ini alkohol itu. Oh, of course. Sojunya ya mungkin. Galon soju. Play the song ya kan gara-gara kan suka karaokean kan. Iya kan gara-gara Orang Korea suka karaokean. iya kan Ya suka nyanyi-nyanyi. nyanyi maksudnya karaoke nyanyi kan Iya, pulang iya. kantor Iya. sama teman-teman Pulang sambil kantor, soju pulang kan. sekolah gitu. Iya yang saya lihat dari drakor seperti itu. Iya, memang Iya. budayanya seperti itu. Memang budaya seperti itu. Heeh. Oke, sebelumnya ini kita udah melantur terlalu kemana-mana Iya, nih makanya obrolannya. itu. Oke, makan dari itu ya. Saya mau nanya dulu, namanya siapa? Nama asli atau gimana ya? Nama panggilan, nama aliasnya, nama samarannya? JJ. JJ, oke. JJ ya, JEJE. Betul. JEJE, oke. Pekerjaan? Sekarang penerjemah timnas. Penerjemah Tim nasional timnas ya. Indonesia. Oke. Penerjemah timnas. Oh, berarti penerjemahnya Coach Taeyong. Sintayong. Betul. Wah, pantes saya kok sering lihat wajahnya itu saya sering lihat. gitu. Makanya kan dia, nih kayaknya sering lihat deh saya di mana gitu. Yang pertama kan salah tuh, Iya. saya sering lihat di Indosiar kan, salah. Ternyata sering takut timnas main. Betul. Waduh, datang ke sini. Betul. Berarti ada yang mau diadukan ini. Waduh, urusan sepak bola selalu hangat. Selalu hangat urusan sepak bola ini, selalu. diplesetin ini. ini bahayanya memang. Berarti kalau JJ datang, ada yang membuat JJ itu gusar dan kurang betah gitu. Kalau nggak betah saya udah pulang ke Korea mungkin. Kan saya betah, senang banget gitu. Oh, senang Bahagia banget. gitu. di Bahagia. Indonesia. Oh, bagus banget menetralisirnya ya. Bagus banget menetralisirnya ini. Wow, JJ. Oke, JJ ya. JJ JJ. Berarti sudah berapa lama bareng dengan Coach Sintayong? Oh, sekarang tahun keempat. Tahun keempat. Oke, sudah banyak mungkin ilmu-ilmu persepak bolaan yang tahu dari asalnya tidak tahu menjadi tahu. Oh, Atau dulu, JJ dulunya pemain sepak bola juga kah? Atau tidak sama sekali? Atau hanya main bola for fun? memang saya dulu pemain bola di Korea. Oke, Pas SD sampai SMP. oke. Maksudnya main bola serius masuk ke klub? Serius main di klub. Jadi bukan di klub, kalau sistemnya sedikit agak sedikit berbeda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan mungkin ada akademi. Ya. Jadi di bawah klub ada akademi, Ya. ada SSB. Untuk gitu kelompok umur yang anak-anak gitu? Betul. Kalau di Korea setiap sekolah itu ada lapangan bola besar, pasti ada setiap sekolah, dan di situ ya ada SSB gitu, sekolah sepak bola. Tapi SSB-nya SSB sekolah itu? Betul. Bukan campuran ada nerima dari murid dari sekolah lain, enggak ya? Ya enggak. Berarti terkhusus untuk siswa di sekolah itu? Tapi kadang juga dari mungkin misalnya SMP ya, SMP itu mau cari pemain SD yang bagus gitu, yang mau naik ke SMP. Jadi ya mereka pantau juga ke SD, ada turnamen mana gitu yang mereka pantau. Kamu dari SD mana? Ya. Nanti mau nggak masuk SMP kita? Nah, begitu. Karena setiap SSB itu ada kayak asrama gitu loh. Oke, ada dormnya. Saya pun begitu. Jadi nginepnya di asrama. Tinggalnya di Ansan, tapi saya sekolahnya di Seoul gitu. Oh, jauh dong.
Ya sejam 30 menit ada gitu. Si tahu gitu buaya jauh. Ya, keren. Jauh dong. Iya makanya. Kayak tahu Tapi aja. benar kan sejam 30 menit. Jauh dong berarti. Kayak tahu aja ya. Iya, tahu. Iya. Iya. Oh, jadi nah kalau boleh tahu, waktu dulu tuh asal muasalnya gimana sih kok bisa JJ yang terpilih? Sebagai? Penerjemahnya Oh, Kotsin. penerjemah Kotsin. Kan begitu banyak sebenarnya orang yang ngerti bahasa Korea. Betul. Iya kan? Memang banyak juga penerjemah-penerjemah gitu. Iya, dan banyak juga yang sudah berprofesi menjadi penerjemah. Waktu itu berarti JJ ke Indonesia tahun? 2008. Tidak dengan urusan sebagai penerjemah dong? Bukan. Ke Indonesia ngapain waktu itu? Jadi bapak saya ada usaha Di sini? di sini. Di sini, di Indonesia. ya, bukan di Ini kan di Belas 26. Ini kan di Belas 26. di Indonesia. Oke. Jadi saya disuruh ikut ke Indonesia buat berpendidikan gitu, mulai dari SMA. Oh, Saya- karena usaha Bapak di sini lebih baik kayaknya si JJ ini sekolahnya di Indonesia juga. Katanya waktu itu. Biar gitu. lebih, kalaupun ada mata pelajaran atau nanti mengambil ke university lebih langsung dapat gitu, langsung kena lah gitu. Iya, itu juga ada. Iya kan? Dan memang pertama sih memang terpaksa. Saya datang ke Oke. Indonesia ya, bukan ke sini. Ke Indonesia. Lebih baik ke sini, ke terpaksanya. Ke Indonesia lebih baik jangan terpaksa. Waktu itu kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. 2008 gitu. Tahun 2008 kayaknya nggak ada. Ya. Belum terbentuk ada. ini, belum ya, terbentuk. itu makanya. Oh gitu. Nah, jadi gitu. Ya karena bagaimanapun kan seorang anak muda Heeh. ketika itu berarti usianya berarti SMP mau ke SMA waktu itu. Betul. Waktu di Korea. Betul. Ya kan lagi temen semua gitu, lagi menikmati hidup. Benar. Jadi lagi main bola juga, banyak teman di sana. Mhm. Kan harus tinggalkan negara asal saya gitu. Iya, iya. kan. Itu yang agak membuat saya Sedih. dan bingung. Kenapa saya harus ke Indonesia gitu? Iya, pertama. kenapa gitu? Iya makanya. Jadi ya terpaksa ya saya pindah ke Indonesia Mengikuti kata pertama. orang tua pertama kali. Betul. Sekolah di? Sekolah SMA? Iya. Di Jakarta. Heeh. Oh, boleh sebut? It's Oh, okay. nggak masalah. Nggak masalah. Yadika 1. Yadika. 1. Itu sudah bisa berbahasa Indonesia? Jadi sebelum masuk sekolah les dulu, mungkin hampir 6 bulan ada Oh. bahasa Indonesia. Dan saya pikir saya lumayan bisa bahasa Indonesia Cepat karena belajarnya. iya pertama saya pikir begitu. Heeh. Tapi setelah masuk sekolah itu udah beda bahasa lagi, bahasanya bahasa gaul kan. Ternyata tidak semua berbicara seperti yang tutor kamu omongin. Iya betul. Tutornya nanti kalau ada orang nanya gini kamu balas begini. Ini tuh Sama orang bantu di iya, rumah mungkin ini kan. Kayak ngomongnya gitu-gitu aja kan. iya. Ternyata pada Ternyata, saat wah. hari masuk pertama sekolah. Itu udah wah pusing banget. Oh, pusing. Saya pikir belajar bahasa baru lagi gitu Iya, dari iya, awal. bener-bener baru nih gitu. Bener-bener baru sih. Yang dilatih kemarin tuh kayaknya itu hanya beberapa persennya memang, aja. memang. Paling ya 2-3%. 2-3%. Ya paling begitu. Berarti itu kalimat-kalimat baku ya. Bener-bener baku banget. Bener-bener saya baku. belajarnya. Nah terus ketika Coach Sin datang, kok bisa JJ yang terpilih? Jadi saya udah mulai kerja di dunia interpreter Heeh. atau translator gini. Heeh. Dari Oh gabunglah dengan komunitas-komunitas interpreter. iya, Ah, dari SMA. SMA? Iya. Kok Jadi, bisa tahu ada knowledge? Oh ada komunitasnya, ada bekerja gitu. itu sebenarnya kebetulan saya datang ke Hotel Mulia waktu itu Oke. untuk datangin ke pernikahan orang Korea gitu. Oke. Katanya datang, saya datang. Terus Oh datang. itu nggak kenal sama yang nikah? Ya, kena. Oh kena. Maksudnya, Berarti undangan kan suruh datang. Undangan. Oke. Saya datang. Oke. Terus di situ lagi rame gitu. Kenapa Hmm. rame banget gitu kan? Terus saya lihat waktu itu SM Town. Tahu? Oh SM Town. SM. Oke SM. Oh. Manajemen kan? Betul. Manajemennya boy band atau girl bandnya Betul. Korea. Mereka ngadain konser di Jakarta ternyata. Oke. Dan artis-artisnya pada nginep di Mulia. Mulia. Oh jadi hiruk pikuk itulah. Ini ada apa nih gitu Iya. rame-rame. Oke. Lewat gitu kan. Terus saya ngajak ngobrol sama orang dalam di situ yang lagi berdiri kan. Hmm. Saya ngajak ini. Terus dia tanya kan. Mungkin dia lihat saya orang Korea kelihatannya gitu. Terus kamu orang Korea apa gimana? Terus akhirnya udah di situ dapat kontak nomor dan mulailah translate kayak konser-konser dan Oh sampai ke ternyata yang bisnis. kamu ajak ngobrol itu adalah orang IO-nya, IO-nya. promotornya yang Indonesia. Betul. Hmm. Yang karyawannya mungkin di situ ya. mungkin. Iya. Jadi ya akhirnya di situ dan temannya jadi banyak teman translator gitu. Hmm. Salah satu yang kasih lempar translate Coach Sintayong katanya. Siapa yang mau ambil? Bukan, lemparnya ke saya aja. Oh langsung. Iya, karena Langsung waktu itu, direct ke JJ. waktu itu karena dekat, katanya lempar, J ini katanya butuh translator tapi cowok katanya. Mm-mm. Ya udah, emang apaan gitu? Ya katanya sih pelatih Sintayong datang katanya.
saya langsung seneng kan karena saya kan memang dulu main bola juga. Dan tahu siapa Sintayong itu tahu dong. gitu. Yang mulai Jerman. Nah itu pun ya translate-nya cuma 3 hari. Oke. Maksudnya freelance kan biasanya kan. Iya. Freelance 3 hari, udah saya langsung ambil, langsung datang juga ke Hotel Mulia waktu itu buat translate. Ya. Itu adalah pertama kali kedatangan Sintayong ke Indonesia. Betul. Coach Sin. Betul. Oke. Terus sudah yang translator adalah JJ. Ya di situ ya 3 hari saya kerja, ya mungkin ya alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya mungkin kerjanya oke, mungkin ya Good impression. Betul. Jadi ditanya, Coach Sin. Kosin gimana? Oh, penerjemahnya mau gimana ini? Mau ganti apa enggak atau mau Ya. ini aja gitu. Oke, ini katanya. Oke, ya, akhirnya saya kan dipilih jadi translator di PSSI. Ah, jadi ikut bareng satu tim, satu kontrak gitu ya. Betul. Wow. Ya nggak satu kontrak juga sih, beda kontrak. Iya beda kontrak. Ya, Maksudnya beda. satu Kontraknya beda. gerbong lah gitu. Iya, bareng. Bareng. Jadi Iya. kalau coach ini kemana ya kalian pasti ada lah gitu. Nggak mungkin nggak diikut sertakan gitu. Betul. Wow. Bersyukur sih sebenarnya, beruntung. Bersyukur lah. Ih, gimana rasanya ya? Maksudnya masuk ruang ganti, ikut di tempat latihan, waktu pertandingan. Biasa. Ya, sekarang biasa aja kan. Masa saya grogi mas? Wah, Waktu awal-awal gimana dong? Awal. Tapi saya orangnya memang gimana ya? Karena udah lama di dunia translator, kan sering lihat juga artis-artis kayak Iya. EXO. Ya, ketika datang press conference siapa-siapa. gitu ya. Ya itu udah biasa. Jadi kayak lihat artis juga biasa. Ya lihat pemain. Bukan juga maksudnya gini, kalau untuk sepak bola ini kan ada kala di mana pelatih itu menyampaikan strateginya. Betul. Kenapa ada JJ kan karena berbeda bahasa antara pelatih dengan pemainnya gitu kan. Betul. Nah, kan itu beda-beda tuh. Ada yang kayak passing. Pertahankan bolanya, jaga mainin bola aja, ngulur waktu gitu kan. JJ Beda bahasa maksudnya. bukan pada JJ kan harus menyampaikan dengan intonasinya juga. Betul. Ikut nyuruh-nyuruh, Pak. Iya. Lari. Iya kan ikut marah-marah. Kalau coachin marah-marah ikut marah-marah juga dong. Saya nggak ikut marah-marah. Tapi Saya translate aja dengan emosi, tensi emosi yang sama. iya Itu itu aja. sama dong, ikutan marah-marah juga dong. Keikutan marah-marah kayaknya saya beneran marah kayak ke pemain gitu kan. Saya bukan ikutin. Tapi saya ya samain aja mungkin seperti apa yang coach bicara, saya samakan tensinya, emosinya seperti itu. Oke, tapi dari awal tapi pernah ada itu nggak? Maksudnya kalau dari awal kan mungkin ada dari JJ ada kesan aduh sungkan atau nggak enak kalau untuk mengikuti tensi dan juga notasinya seperti itu. Ada pernah coachin, jangan terlalu lembut gitu atau naikin lagi tensi kamu atau gimana, pernah nggak? Di awal-awal ya. Di awal-awal saya masih di lapangan ya. Ya, kan coach ngomong kenceng gitu. Biasanya dia mau Ini lagi latihan apa lagi tanding? Pas latihan. 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 Oke. Iya, kan nggak langsung tanding kan. Maksudnya asal Iya latihan. dong. Makanya cerita ini latihan dulu apa tanding kan? Baru jadi pelatih langsung tanding gitu kan latihan dulu. Mungkin aja. Mungkin. Apa yang nggak mungkin di plus 26 ini? Iya. Siap. Terus waktu latihan. Pas latihan, jadi coach bicara kencang. Tapi saya ya biasa aja kayak lemah lembut gitu kan, kayak orangnya gitu. Jadi lemah lembut aja begitu. Terus coach langsung tegur gitu. Maksudnya, ya aku aja keras begini, kamu kenapa enggak gitu? Harus samain gitu. Maksudnya perasaan dan emosi yang disampaikan harus samain gitu. Akhirnya di situ udah saya mulai belajar gitu. Oh, bagaimana harus keras dan bagaimana harus saya menyampaikan ke pemain dengan baik. Berarti bisa dibilang hari demi hari, tahun demi tahun sampai 4 tahun ini pemain itu fokusnya bukan ke coachin, ke kamu ya? Enggak dong. Iya dong. Panggilan, Pak. Hah? Panggil pengurus. Panggilan. Oh, enggak apa-apa. Kalau bukan coach ini enggak apa-apa. Oh, tadi siapa yang nelfon? Enggak. Teman. Oh, salah satu teman. Oke, bukan coachin ya. Oh, kalau lagi begini coachin nelfon, apapun yang terjadi harus apapun. Oh. Mau rumah kebakaran sekarang harus angkat juga, mau dalam air misalnya lagi berenang tetap ada telepon suara gitu langsung. Nah, berarti kan sampai di titik kesimpulan itu berarti pernah terjadi dong momen tidak mengangkat telepon atau nanti Ya, ditelepon balik. Ada. Tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya kan saya mau profesional aja. Kan question telepon artinya ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya. Pasti. Jadi ya pasti saya berusaha untuk
angkat secepat mungkin gitu. Oh, Sebenarnya- karena masalah profesionalisme kerja ini betul, ya. betul, Ya, betul. gitu. Bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Takut dipelesetin lagi nanti. Enggak lah, enggak lah, enggak lah. Oh, berarti itu barulah mulai berlatih maksudnya untuk ikutan ya tensinya disamakan, emosi bicaranya disamakan Benar. gitu. Dia paling nggak suka kalau pemainnya itu ngapain gitu. Jadi langsung Oh. hot buttonnya wah langsung jadi galak gitu. Mental. Kalau mentalnya jadi lemah atau nggak fokus mental, Hah? biar jadi kuat itu galak dia biasanya. Oh. Mungkin galak itu biar, maksudnya galak itu kan maksudnya suaranya pasti tinggi gitu kan. Mm. Dan ya intonasi dan lain-lain pasti tinggi. Ya biar mungkin pemain cepat sadar gitu mungkin. Nah, kan kalau coaching kan pasti secara refleks langsung bahasa Korea dong. Pasti. Kalau coaching kan pasti refleksnya bahasa Korea kan? Ya pasti. Tapi ada juga kan dia tahu bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Mm-mm. Kayak fokus. Oh. Dia tahu juga. Fokus kayaknya lebih ke bahasa Inggris ya. Iya. konsen. Konsen. Dia tahu konsen. Tahu konsen. Nggak gini. Coachin tahu nggak ada dictionary? Ini timnya yang plus. Coachin tahu nggak ada dictionary umpatan-umpatan yang bahasa kasar gitu dalam bahasa Indonesia? Contoh? Misalkan ya contoh lagi dia. Nah, contohnya apa? Nanti saya ngomong nanti. Misalkan goblok kamu gitu. Ya enggak lah. Coachin tapi tahu itu nggak? Enggak sih. Taunya satu kata Apa? yang kasar. Nanti kita sensor. Oh, sensor. Oh, itu binatang. Ya. Itu. Pernah coachin refleks ngomong gitu pernah? Enggak. Kalau misalnya lagi benar-benar marah ya enggak ngomong itu. Pas bercanda aja gitu. Biar pemain santai biar relax. cair kamu. Iya, gitu. kadang kan grogi banget kadang gitu kan. Ya, karena jatuhnya pun ketika coachin ngomong itu nggak akan memaki, tapi lebih ke bercanda ya. Memang. Itu yang Karena aneh gitu pasti kan memang. gitu. Kalau memang lagi marah kan pakai bahasa Korea pasti. Iya. Bukan Bukan guguk ya, bukan guguk. guguk. Sebenarnya itu marah tergantung hurufnya. Kalau pakai huruf Y nggak marah. Anjing. Sama, Aman. Itu nggak Anjing mah memaki. sama aja. Itu lebih ke ekspresi. Sunda gitu. Iya, kalau di Sunda begitu. Anjing itu lebih ke Enggak sih di sini bahasa wow Sunda. keren gitu. Anjing. Enggak, tapi gitu. beneran ini. Bener. Bahasa Sundanya ada anjing. Ada. Pakai R juga bisa, Pak. Anjir. Anjir, ada lagi Itu anjir. bukannya ini ya? Gaul atau apa? Iya, anjir Gaul, kan? gitu ya. Kayak anjay. Iya, anjay. Anjay. Gitu. Anjay. Senggol dong. Aduh. Berarti iya dia aktor watak dia jadi. Tahu. Pura-pura. Kan gaul. Gaul. Tahu, Oke. tahu. JJ, apakah JJ juga selain translator ya? Apakah JJ juga menjadi bagian tim atau yang jadi manajernya coachin juga kah untuk segala yang ada pekerjaan di Indonesia? Ya, bantu-bantu pasti. Bantu menjelaskan ini Pasti siapa dong. kliennya ini. Pasti. Berarti JJ bisa dibilang tangan kanannya coachin lah ya? Mungkin ya. Iya dong. Karena emang Orang terdekatnya di Indonesia adalah JJ. JJ. Yang tidak akan mencelakai beliau, yang tidak akan membohongi beliau. Betul, harusnya. Iya, Kak. Harusnya. Harusnya karena ya. Saya memang sekarang kerjanya seperti itu. Maksudnya Berada di posisi itu kan. walaupun Kak? di luar training camp juga kan saya harus temenin Hmm. kalau ada apa-apa. Itu kan memang pekerjaan saya. Berarti ada di ring satunya coachin ya? Oh, bisa dibilang seperti itu. Iyalah. Sering dong. Misalkan di Instagram dapat ada DM yang salam dong untuk pemain timnas atau untuk siapa? DM ke siapa nih? Maksudnya Ke saya? JJ iya. Ada. Ada banyak kan? Iya, lumayan banyak. Lumayan banyak. Sampai bingung. Maksudnya sampaikannya gimana? Gitu. Nyampein. Orang dapat salam dari ini nih, gitu misalnya. Itu kan nggak mungkin ya. Tapi kalau titip-titip salam ke orang-orang Korea, ke artis Korea, Nah itu juga banyak sih kayaknya. banyak juga. Kayak BTS. Oh gitu. Padahal saya kenal kagak gitu kan. Kenal kagak. Kenal juga Emang kagak. temen gitu. Nomor telepon aja nggak ada kok. Misalkan kayak kemarin nih, Blackpink kan ada ke Jakarta tour. Ini benar. Nonton nggak? Enggak, kayaknya lagi latihan ya kayaknya. Oh lagi latihan. Iya, seingat saya lagi latihan sih. Oh. Kayaknya. Jadi nggak bisa. Tapi memang saya Misalkan jarang nggak latihan. jarang ikutan juga. memang. Misalkan nggak latihan, memang hari itu libur, nonton nggak?
mau nonton. Dia mulai was-was. Takut salah jawab. Mau nonton. Mau nonton. Enggak. Soalnya saya kan kemarin ketemu teman-teman, kan main bareng gitu kan. Terus teman-teman bilang kalau ketemu panggilnya gimana sih? Parobis. Kalau ketemu Parobis, katanya hati-hati katanya jawabnya nanti. Katanya gitu. Jadi pelan-pelan jawabnya katanya gitu. Oh gitu. Ya udah. Teman-teman kamu ini siapa, JJ? Siapa teman-teman kamu ini? Saya ini selalu baik-baik loh. Nggak pernah ada meleset-melesetin loh, JJ. ya nggak tahu saya juga, makanya saya kemarin dengar dari mereka. Oh gitu. Ya udah. Tapi sampai sekarang sih enggak ada kan, J? Sampai sekarang sih baik-baik aja. Iya baik. Ya. Itu siapa temannya? Tolong nanti didata namanya ya. Oke. Biar nanti saya undang aja orangnya ke sini. Berarti anak-anak timnas kan? Ada 3 nama bukan? Ada 3 nama nanti saya data. Oh, ada 3 nama. Jadi yang bilang hati-hati sama Boris gitu katanya. Mau tangkep kali ya? Hah? Mau tangkep mereka apa gimana? Enggak dong, enggak sampai sana dong. Pernah nggak, J? Ada salah menerjemahkan? Saking waktu itu maksudnya bukan paniknya, maksudnya kondisinya genting. Pernah nggak ada salah menerjemahkan? Ternyata salah nih. Bukan itu, begini gitu. Ya, saya kan manusia. Oke. Pasti melakukan kesalahan. Jadi tapi ya biasa aja, maksudnya karena bahasa Korea kan memang kebalik sama bahasa Indonesia. Ya kalimatnya maksudnya. Susunan kalimatnya kan beda. Pengucapannya juga. Ya, dan biasanya saya hampir udah tahu gitu, maksudnya kalau coach bicara apa, saya Contoh. Waktu itu apa yang terjadi? Misalkan gimana? Coach bilangnya apa? Misalnya kamu harus penetrasi ke sana gitu. Ya. Ke ruang ini gitu. Oke. Tapi kan saya harus translate belakangnya dulu gitu loh. Atau mungkin kebaliknya. Kebalik kayaknya bener. Kan bahasa Indonesia begini, saya harus translate yang depan dulu kan. Karena yang saya dengarkan ya kalimat depan. Oke. Habis itu saya baru translate. Jadi kadang bisa salah translate karena belum dengar yang belakangnya gitu. Oh, jadi kalimatnya belum utuh. Belum utuh, tapi belum selesai, tapi saya translate gitu, biar cepet kan. Tapi kadang salah. Tapi kalau saya salah, ya saya langsung ngomong, sorry. Oh, saya salah. Langsung saya perbaiki gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah. Karena saya kan memang 100% memang mengerti ya, Mas ya. Jadi yang salah saya langsung koreksi gitu. Ya. Di situ juga. Berarti kamu nih ada terus ya? Coachin lagi marah-marah di kotak sebelah sini, kotak pelatih gitu, ada di paling kanan kotak pelatih. Kamu juga harus dekat dong berarti. Enggak, maksudnya apa saat tanding. Ya. Saat tanding tuh nggak boleh secara regulasi. Iya kan? Nggak boleh berdiri 2 orang lebih. Iya. 1 orang lebih ya maksudnya. Berarti jadi coachin berdiri di depan, ya saya di bench dulu. Nah kalau misalnya dipanggil, ya saya baru datang dan saya baru translate gitu. Itu secara regulasi memang nggak boleh berdua berdiri di depan sana gitu. Kayak gitu sih. Tapi sebentar-sebentar nggak oke. Benar sebentar oke, nggak masalah ya. Asal jangan all the time di situ terus gitu memang, ya. Nggak masalah sih. Waktu di ruang ganti. Kenapa waktu di ruang ganti? Di ruang ganti kan kita tahu lah dalam persepak bolaan tuh drama ruang ganti itu memang itu adalah hal yang tidak boleh bocor ke publik. Apapun yang terjadi di ruang ganti. Pada saat di ruang ganti, JJ juga harus ada dong berarti. Ada dong. Iya kan? Masa nggak ada? Iya, karena kan takutnya nggak nyambung ya kan? Iya, masa coachin ngomong terus tapi nggak ada yang ngerti gimana. Gimana ceritanya gitu. Nah, ya, maksudnya gimana kamu ada di posisi kayak ya, kok saya harus menyampaikan ini ya gitu. Kenapa? Iya maksudnya kayak kan pekerjaan saya harus sampaikan apa yang dibicarakan sama ya pokoknya saya mah kerja aja di sini, saya hanya menyampaikan aja gitu, hard feeling, nggak ada maksud bagaimana gitu. Iya, maksudnya pemain juga pasti mau bertanya-tanya. Kalau misalnya mereka kadang nggak ngerti, ya sampaikan, diskusi bareng-bareng. Setelah pertandingan gitu, kan coachin pasti ada ya terima kasih good game hari ini dan lain-lain. JJ menyampaikan. Itu setelah itu ada pemain yang nyamperin JJ, tadi ini maksudnya apa sih gitu? Atau pernah ada pemain yang minta penjelasan lebih lanjut mengenai strategi atau apa yang dimaksud coachin ketika pertengahan babak gitu, ketika masuk? Biasanya kan mau ada translator atau tidak itu sama aja sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya pas head coach bicara sesuatu tapi pemain nggak ngerti, kan bisa juga. Maksudnya tanpa translator pun bisa terjadi kayak gitu, hal kayak gitu. Jadi kalau gitu ya mungkin
mereka tanyanya bisa ke head coach langsung, bisa tanya langsung ke asisten pelatihnya. Mereka yang akan jelaskan. Kan asisten pelatihnya pasti pada paham strategi apa yang digunakan oleh head coach kan. Kayak gitu sih. Berarti kalau bisa dibilang sekarang lengkap dong punya aparel timnas. Ya, lengkap kenapa? dong. Saya harus bawa ya mungkin. Enggak. Jersinya ada, jaketnya ada, ya, ada pasti. Tas apa segala punya lengkap ada dong. Ada? Kenapa? Ada dong. Minta apa? Minta apa? Enggak, maksudnya ya pasti punya dong. Karena kan bagian dari rangkaian pelatih juga kan. Tim lagi dari rangkaian tim gitu kan. Punya dong. Kan satu tim harus sama semua. Nah, berarti ketika itu nanti naik ke bus juga ikut barengan, naik di bus sama barengan juga. Ya, kalau naik bus bareng. Setelah semua kejadian ini, kamu mengira nggak kayak, aduh, apakah ini jawaban dari mimpi saya yang telah terkubur dulu di Korea? Kan Korea dulu bermain sepak bola. Sekarang ada pekerjaan jadi... Tapi, bener kayaknya. Tapi saya memang pernah pikir kayak gitu. Kan mimpian saya kan mau jadi pemain bola dulu. Tapi itu yang nggak tercapai. Tapi saya tetap bisa bekerja di dunia sepak bola gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya saya bersyukur dan sebenarnya beruntung banget gitu saya. Mohon maaf DJ ya. Di Korea aja kalau kamu stay dan main bola terus belum tentu ketemu Sintayong. Pasti. Iya kan? Belum tentu kan? Pasti dong. Belum tentu kan? Bukan belum tentu, nggak mungkin. Belum tentu kamu tuh bekerja bersama dengan Sintayong. Pasti dong. Belum tentu gitu nggak? Ternyata pas pindah ke Indonesia, jadi interpreternya Sintayong. Makanya saya benar-benar cinta Indonesia. Teman-teman di Korea gimana? Teman-teman di Korea maksudnya? Pada tahu nggak sekarang kamu? Tahu dong. Ya maksudnya yang pada teman-teman main bola dulu. Main bola. Yang main bola yang tahu Coach Shin adalah yang membawa timnas Korea Selatan mengalahkan Jerman. Sekarang JJ kerja bareng tuh sama Coach Shin. Pada tahu nggak? Tahu. Tahu dong. Respon mereka? Ya biasa aja sih. Ya mereka masa harus wow gitu kan? Enggak kan? Jadi ya biasa aja. Tapi ya mereka bilang ya sama dan hebat ya lain-lain lah. Keluarga gimana? Papa, mama? Keluarga bangga. Biasanya kayak cerita-cerita ke keluarga lain, teman-temannya. Sama ya keluarga Korea dengan keluarga Indonesia ya. Sama ya. Anak aku sekarang kerja sama ini loh gitu. Kerja di sini loh. Sama ya? Kerja sama Pak Boris ini nih. Aku kerja sama Boris. Gitu. Enggak, itu enggak itu. Gua bukan Raffi Ahmad, saya bukan. Kalau orang kerja sama Raffi Ahmad, iya oke. Kalau sama Boris biasa. Rendah hati ya. Bukan rendah hati. Merendah untuk meroket ya. Berarti papa mama sekarang masih pada di Jakarta berarti ya? Oh enggak, sekarang udah pindah ke Korea. Hah? Semua jadi begitu datang pertama semuanya keluarga saya. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian kakak saya sama mama saya balik. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian lagi bapak saya balik juga. Dan saya sendirian di Jakarta. Gini ya? Nggak dibuang ya? bukan dibuang tapi. Di awal tadi cerita kan saya tanya bagaimana ceritanya datang pertama kali ke Indonesia. Bareng-bareng. Papa nyuruh kamu ke Indonesia. Padahal kamu lagi senang-senangnya di Korea. Lagi saya ditinggalin negara saya, lagi usia pun lagi remaja, senang main, punya teman. Mau nggak mau, kamu datang ke Indonesia. Betul. Terus saya dengar ini sekarang kamu ternyata sekarang udah sendiri di Indonesia, J. Iya, maksudnya, kan situasi kan bisa berubah. Oke. Situasi bisa berubah. Iya. Akhirnya pulang semua. Tapi itu yang gimana? Itu yang membuat malah saya jadi mandiri gitu loh. Oke. Coba kalau misalnya selalu ada bapak mama, saya minta uang jajan inilah itu, pasti ya saya mungkin nggak semandiri sekarang mungkin. Maksudnya malah saya bersyukur gara-gara itu sih, bersyukur ya. Dan sekarang sih memang kakak saya kan balik. Kakak saya sekarang udah pindah juga, maksudnya ke Jakarta setelah lulus SMA ke sini sekarang. Berarti sekarang kalian berdua di sini nih? Berdua. Kakak saya di Cikarang sekarang tinggal. Berdua. Berkah ditinggalin ya, Pak. Berkah ditinggal. Memang. Gini, J, kalau kadang-kadang kalau kita lagi pada keluar negeri gitu ya, kan suka kangen dengan masakan negara kita. Kalau misalkan saya kan, aduh susah nih lagi misalnya ke negara apa gitu, nyari Indonesian food tuh
Jarang, ya paling ke Chinatown lah gitu ya. Betul. Yang ada mirip-miripnya lah gitu. Betul. Nah, kalau JJ kan banyak nih, J. Di Jakarta tuh yang Korean food, apa, grill Korea, banyak banget. Benar. Tapi yang menurut JJ sebagai orang Korea, paling enak yang mana? yang paling, ini nih yang rasa Korea tuh yang seperti ini nih gitu. Waduh, promosi dong ini. Enggak. Makanannya makanan apa? Atau apakah yang di mall-mall itu seotentik itu atau itu jauh dari otentik yang di mall-mall? Oh, biasanya di Senopati ya banyak ya? Kan banyak restoran Korea. Kenapa? Jenis makanannya? Kan tapi nggak bisa bilang begitu sih. Maksudnya harus bilang restorannya mungkin ya. Kalau di kita kan misalnya warteg gitu tuh. Oh, jenis Masakan makanannya. Padang. Masakan Padang. Kayak Atau inilah, noodle. oh, Ada mie-miannya yang gitu ya. namanya campong. Iya, yang agak merah-merah kayak. Merah-merah ada campur lobak, campur sayur Iya, apa gitu. sama seafood dan lain-lain. Seafood Kayak gitu. gitu. Oh, Ada yang enak. makannya gede. Tapi di Indonesia memang kebanyakan enak sih. Serius. Oh. Daripada negara lain, di Indonesia Pilihannya tuh restoran lebih banyak, Bang. lebih banyak. Serius. Jadi ya nggak terlalu kangen banget lah gitu. Karena sudah bisa terobati, pergi ke sini aja Memang, makan ini udah oke nih, rasanya sama Memang. dengan di negara gue nih gitu. Memang, tergantung kita mau makan apa, ya kita bisa pilih kan. Jadi, Sangat terbantu ya. iya terbantu. Kecuali ya masakan mama itu. Oh, itu beda lagi Beda ya, beda. lagi, mungkin. Coach Sin juga pernah merasakan hal yang sama, maksudnya kayak, JJ, ayo saya lagi pengen makan ini nih, saya kangen makan ini. Pergi ke restoran gitu. Ada. Tapi Coach ini kan maksudnya makan aja. Soal karena dekat ya, maksudnya nggak usah harus ajak saya juga. maksudnya bukan pacar gitu loh. Saya bukan pacarnya ya. Iya, maksudnya kan sebagai orang terdekatnya gitu. Rekomendasi. Iya, gitu yang sudah duluan di sini. JJ, makan ini di mana enaknya ya? Kan banyak restorannya, banyak pilihannya. Kecuali restorannya cuma satu, ya udah mau nggak mau ke situ kan. Mungkin Coach kan sukanya makanan Korea. Ya mungkin ya lebih banyak tahu mungkin daripada saya. Gitu. Mungkin ya. Jadi udah biasa lah maksudnya. Kalau Coach Sin wajib makanan Korea? Ya. Wajib. Kalau itu harus undang dulu deh Coach-nya. Mungkin baru ditanya langsung gitu kepada Coach. Itu lebih baik kayaknya. Nanti nggak ngerti beliau. Nanti saya datang, saya bantu. Kan harus ada JJ-nya. Itu tugas saya. Saya kan pernah nonton waktu di Close the Door. Oh gitu. Deddy Corbuzier, Iya, botak. Yang botak, yang Iya. keker. Iya, benar. Kan saya Iya. pernah Keren lihat. ya. Gitu. Nah, kalau JJ, makanan Indonesia yang JJ suka, yang menurut JJ cocok apa? Makanan Indonesia Mm-mm. saya suka. Mm-mm. Banyak sih sebenarnya. Banyak. Iya, hampir. Selain nasi goreng ya, karena di Korea juga ada nasi goreng. Pete juga saya suka kok. Pete. Oh ya, pete saya oke sih. Pete goreng bakar. Pete bakar oke. Pete bakar. Di sana nggak ada kan? Nggak ada. Kok bisa-bisanya jadi suka? Kenapa? Ya karena disuruh coba terus ya makan. Oke, enak. Oke sih, enak. Pengalamannya, first experience-nya menyenangkan. Iya. Oke, selain Enak. pete apa? Kayaknya sehat gitu kayak rasanya gitu. Rasa sehat gitu loh. Rasa sehat ya. Iya kan? Rasa sehat. Terus selain pete apa? Ya ayam penyet. Terus apa ya? Ayam penyet. Soto. Soto. Warteg juga oke sih. Maksudnya kalau Warteg-warteg yang oke, yang enak ya. Iya, oke sih, nggak masalah sih. Saya nggak pilih-pilih makanan. Nasi goreng oke juga. Cewek Korea, cewek Indonesia. Apanya nih? Cewek Korea dengan cewek Indonesia. Apanya nih? Bedanya apa? Enakan. Hei, Tadi soal enak-enakan, Pak, ini. iya. Kalau JJ udah punya Maksudnya orang enak, maksudnya orang enak gimana ya? JJ itu nggak usah didengerin, orang gila itu. JJ sejauh ini udah punya pacar belum? Oh, punya. Oh, punya. Iya. Ceweknya orang Korea juga apa orang Indonesia? Orang Indonesia dong. Sambil diatakin. Kan saya cinta Indonesia. Hah, dasar perempuan-perempuan Indonesia. Biar berasa pacaran dengan opa-opa Korea ya, opa. Enggak. Sebelumnya dia nggak terlalu tertarik sama dunia Korea gitu. Oh. Jadi bukan karena dia suka Bukan orang Korea. obsesi dengan Korea gitu Betul, ya. betul, Oke. Tapi kalau menurut JJ sendiri, banyak JJ melihat cewek Indonesia cantiknya apakah sama dengan cantik-cantik cewek Korea? Aduh, ini susah nih. Gimana ya? Terus menurut Pak Boris gimana? Ya nggak apa-apa, beda ya terserah. Menurut Pak Boris gimana? Pak Robis. Kalau aku sih beda-beda, cewek Korea juga banyak yang cakep-cakep juga. Cakep-cakep. Iya, cuman yang aku mungkin nggak ngerti itu kayak cewek Korea itu banyak yang mirip.
Mirip. Maksudnya kayak kalau lihat sepintas tuh kayaknya nggak bisa bedain mana XO, mana yang girl band ini, girl band kayak kalau lihat sepintas gitu ya. Ya, Kayaknya mereka lagi deh orangnya ini gitu. Iya sama, saya juga merasa begitu. Maksudnya saya pun, maksudnya nggak terlalu ikutin kan. Kalau ikutin kan pasti tahu. Maksudnya lihat Blackpink, oh ini siapa-siapa. Ya kalau Blackpink tahu ya siapa-siapa gitu. Tapi kalau grup-grup lain, ya mungkin memang begitu. Maksudnya ya konsepnya begitu bagaimana? Mungkin ada oplas juga, mungkin ada apa namanya? Makeup juga, kan skill makeup-nya beda juga. Iya. Nah, tapi maksud aku yang kalau yang membuat cewek Indonesia lebih menarik itu apa? Apakah karena kulit? Apakah karena kulitnya yang sawo matang yang ten begitu sehingga JJ lebih seneng gitu, lebih? Saya nggak lihat penampilan luar, dalamnya aja mungkin. Hatinya bagaimana dan kelakuan dia bagaimana. Bukan kelakuan ke saya ya, tapi saya lebih lihat kelakuan ke orang lain. Maksudnya kayak misalnya kita ke restoran, ke karyawannya bagaimana dia kelakuannya gitu. Kelakuan misalnya ke karyawan kayak sembarangan gitu, itu aslinya gitu menurut saya. Attitude-nya dia memang seperti itu. Kalau ketemu saya kan maunya kelihatan baik-baik, mau gitu kan. Jadi, palsu lah gitu ya, fake gitu ya. Jadi saya nggak terlalu lihat penampilan luarnya. Kalau ya, tapi ya boleh sih, maksudnya kan lebih cantik lebih baik mungkin ya. Ya seenggaknya jadi lebih oke lah. Iya, lebih Inner and outer lebih oke gitu. Iya, tapi yang nomor satu itu, yang jadi utama itu ya itu. Attitude lah ya, attitude. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ini buat JJ. Se-legend apa Coach Sintayong itu di Korea Selatan? Oh, kalau zaman sekarang mungkin ada yang nggak tahu juga. Tapi zaman sebelumnya itu... Yang kelahiran seangkatan JJ gitu ya? Iya, seangkatan saya ya pasti tahu sih Sintayong itu siapa. Karena dia kan udah cetak 99 gol di Liga 1 Korea. Jadi benar-benar legend banget gitu maksudnya. Belum lagi terakhir waktu karirnya menjadi pelatih, waktu itu kan yang ini ya, yang menang sama Jerman itu bukan? Iya. Iya, yang 2018. Iya sih, memang heboh banget memang waktu itu juga. Heboh banget ya. Ya, coachnya memang menurut saya yang saya lihat memang benar cool sih, dan dia bisa bedakan kerja kapan dan main kapan gitu kan maksudnya. Coachin kalau mainnya ngapain sih? Bercandanya? Coachin tuh bercanda. Coachin suka skinship gitu loh, maksudnya kayak bercanda, kayak enggak maksudnya bukan pegang-pegang ya, tapi kayak ya kayak gitulah. Dorong-dorongan, bercanda. Kalau lagi latihan, Coachin suka ikut main juga nggak? Main bola maksudnya? Iya. Ya lari sih enggak ya, tapi kalau misalnya ya, kita pelatih pas ada waktu jeda atau waktu istirahat, ya kita main bareng kayak challenge gitu loh. Gitu-gitu. Crossbar challenge, gitu-gitu. Dance ya. Yang nggak tahu maksudnya kayak gitu-gitu lah. Ya kayak gitu sering kita bercanda. Nah, nih J, pertanyaan terakhir nih J, dijawab tadi J. terakhir kedua ya. Ini terakhir di antara yang terakhir nih J. Bagus. Lebih sedih yang mana J? Coach Sintayong tidak lagi ada di timnas atau JJ atau JJ tidak lagi menjadi translatornya Coach Sin? Lebih sedih yang mana? Lebih sedih yang mana? Saya pilih yang pertama, tanpa saya mikir. Lebih sedih kalau Coach Sin yang tidak ada di timnas Indonesia? Betul. Kenapa begitu? Karena pasti fans sepak bola Indonesia pada sedih. Kalau saya nggak ada kan ya pasti ada yang bisa gantiin mungkin. Kalau Coach Sin kan ya nggak ada yang bisa gantiin kan. Jadi tapi serius. Maksudnya ya mungkin saya juga pasti ada waktunya. Mungkin udah nggak di timnas kan. Ya, tapi kalau Coach Sin dia benar-benar cinta sepak bola dan senang juga dia tinggal di Indonesia. Mungkin nggak ini J? Misalkan Coach Sin udah nggak ngelatih timnas, tapi ada klub Indonesia yang mau minta. Coach Sin kayaknya akan pindah ke klub atau nggak mau? Atau mau balik ke Korea? Saya nggak bisa jawab, nggak tahu. Saya nggak tahu, saya bukan Coach Sin. Saya bukan Coach Sin. Iya. Kalau menurut sepengalaman kamu, kan kamu udah orang dekatnya Coach Sin banget nih kan? Tahu. Sebentar. Deket pun ya bisa nggak tahu. Iya, cuman kan dari pola pikirnya, dari pembawaannya Coach Sin bisa menerka-nerka lah gitu. Nggak bisa. Menurut kamu, Iya. Coach Sin akan ngambil klub di Indonesia kah gitu untuk melatih atau dia pulang ke Korea? Menurut bayangan kamu lah. Menurut pribadi saya. Iya. Kalau dia
Kalau dia senang sama klub itu pasti mau. Kalau nggak senang sama klub itu ya nggak mau. Atau Coach udah cinta Indonesia? Cinta Indonesia dia. Benar-benar suka. Dia senang banget lah dengan Senang. ya maksudnya dengan sepak bola dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Betul. Tapi dia overall seneng ada di sepak bola Senang, Indonesia senang, gitu ya. senang. Gitu. Hampir dijebak. Enggak, ini nanya beneran. Oh, nanya beneran ya. Nanya bener berarti Soalnya saya nggak bisa jawab kayak maksudnya. Iya. Harusnya yang jawab kan Coach Shin. Iya. Berarti ada pun mungkin kemungkinan terbesar kalaupun Coach Shin mau melatih klub di Liga Indonesia di negara tetangga ya. Itu dia harus tahu profil klubnya dulu mungkin ya. Pasti History si klubnya itu seperti apa gitu. Pasti dong, dan manajemennya sedukung apa mungkin. Jadi jangan sampai salah langkah lah gitu. Betul. Oke, Buat kalau karir ya. begitu. JJ, terima kasih JJ sudah meluangkan waktunya ke sini ke Negara Plus 26 ini. Semoga nanti Sorry. Tapi kenapa 26? Saya serius penasaran ini. Kenapa plus 26 ya? Kenapa plus 26? Saya sampai cari loh, semalam saya cari di Google. Plus 26 itu negara mana ya gitu? ada nggak? Nggak ada kan? Bhutan ya? Nggak ada. Plus 26 nggak ada. Itu kenapa ini ya? Saya serius tanya ini. Kenapa ya? Ya serius kenapa nanya? Kenapa plus 26? Kenapa dong? Biar kita aman, JJ. Kalau kita bikin plus 62, saya masuk penjara. Itu JJ alasannya. Kenapa saya bikin plus 26? Siap. Sudah mengerti. Sudah mengerti ya? Got the point ya? Terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Pasti banyak yang penasaran pasti. Tidak ada. Saya aja sendiri ya. Karena orang-orang udah pada tahu. Takutnya kalau saya ngomongin plus 62 atau Indonesia, ini sebagai negara pengaduan masyarakat negara plus 62, saya salah nanti, J. Saya nanti, wah diombang-ambing. Saya mendingan kayak sekarang aja kan. Siap, Kita di negara plus 26. Oke. Kita lagi ngomongin sepak bola negara tetangga, Oh, iya, yaitu iya. negara Indonesia. Paham. Lagi. Oke, bagus. Jadi siapa tahu nanti negara plus 26 ini mau bikin klub sepak bola, saya panggil JJ ya. Oh, serius? Iya, siapa tahu JJ bisa ngajak Coach Sintayong juga. Iya. Buat ngelatih negara plus 26. Mourinho, Pak. Iya, atau nggak kamu? Nasib kamu jadi kayak Mourinho. Kebetulan saya sudah ambil lisensi juga. Oh, bener ini? Baru minggu lalu. Ya. Aye. Tapi masih di bawah, masih. It's masih okay, jauh, it's masih okay. jauh. Kan Mourinho aja dulu dari interpreter. Yes. Dari penerjemahnya Louis van Gaal. Tiba-tiba sekarang dengan julukan The Special One. Kenapa tidak mungkin menjadi The Special JJ? Betul. Jangan lupa ajak saya jadi pelatih. Pasti, J. Tapi beneran buat ya nanti ya, klub. Iya, tenang. Nama klubnya apa? Nama klubnya Perserikatan 26. Wow. Luar biasa. Hah? Persekam, Perserikatan 26. Nanti kaptennya langsung kan plus 26 nih. Kaptennya John Terry. John Terry kan nomornya 26. Oh iya. John Terry iya. 26 nomornya. Wow. Oke. Keren. Oke, kalau begitu JJ, terima kasih. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Salah negara. Kalau orang Korea nonton ini bisa dihujat. Salah negara. Kan sahamida. Kamsahamnida. Sambil berdiri. Kan sahamida. Sampai Sekali aja kapan? sekali. Kalau 3 kali orang meninggal. Oh, kalau ada 3 kali orang Iya. meninggal. Oke. Kalau begitu terima kasih JJ sudah datang ke sini, JJ. Terima kasih. Terima kasih. Saya minum dulu. Chan.